Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berita mengenai munculnya Nabi dengan dakwah yang didakwahkannya terdengar oleh Zaidul Khail, maka disiapkannya kendaraannya, kemudian diajaknya para pemimpin terkemuka dari kaumnya untuk berkunjung ke Yathrib, yaitu Madinah, menemui baginda Nabi SAW. Satu delegasi besar terdiri dari pemimpin kaum pergi bersama-sama dengannya menemui baginda Nabi yang mulia. Antara lain terdapat Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juwain, dan lain-lain. Setibanya di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan menjumpai baginda Nabi SAW. Ketika mereka masuk ke Masjid Madinah, kebetulan Rasulullah SAW sedang berkhutbah di atas mimbar. Mereka tergugah mendengar ucapan-ucapan Rasulullah dan kagum melihat kaum muslimin diam mendengarkannya dengan penuh perhatian. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka, beliau mengucapkan pidatonya kepada kaum muslimin, "Aku lebih baik bagi tuan-tuan sekalian daripada berhala Uzza dan sekalian berhala yang tuan-tuan sembah. Aku lebih baik bagi tuan-tuan daripada unta hitam dan daripada segala yang tuan-tuan sembah selain Allah." Ucapan-ucapan Rasulullah dalam pidatonya itu sangat berkesan di hati Zaidul Khair. Orang-orang yang serombongan terbagi dua. Sebagian menerima panggilan yang hak dan sebagian yang lain menolak dengan sombong. Sebagian mendambakan surga dan sebagian pasrah ke neraka. Melihat Rasulullah SAW yang berpidato mempesona pendengarnya, dikelilingi orang-orang yang mukmin yang mencucurkan air mata kesedihan, timbul rasa benci dalam hati Zur bin Sardus yang penuh ketakutan. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Demi Tuhan, orang ini pasti akan menguasai seluruh bangsa Arab. Demi Tuhan, saya tidak akan membiarkan kuduk saya dikuasainya selama-lamanya." Kemudian dia pergi ke negeri Syam. Di sana dia mencukur rambutnya seperti pendeta. Kemudian dia masuk agama Nasrani. Zaidul Khail lain lagi. Ketika Rasulullah SAW selesai berpidato, ia berdiri di antara jamaah kaum muslimin. Zaid seorang laki-laki ganteng, cakap, dan berperawakan tinggi. Kalau menunggang kuda kakinya tergontai hampir sampai ke tanah. Dia berdiri dengan tubuhnya yang tegak dan berbicara dengan suaranya yang lantang. Katanya, "Ya Muhammad, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau Rasulullah SAW." Rasulullah menoleh kepadanya seraya bertanya, "Siapa anda?" Jawab Zaid, "Saya Zaidul Khail bin Muhailil." Kata Rasulullah, "Tentunya anda Zaidul Khair, bukan Zaidul Khail. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa anda ke sini dari kampung anda dan melunakkan hati anda menerima Islam." Sejak itu Zaidul Khail terkenal dengan nama Zaidul Khair. Kemudian Rasulullah SAW membawanya ke rumah beliau, diikuti Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat lainnya. Sesampainya di rumah Rasulullah, beliau melepaskan alas duduknya kepada Zaid, tetapi Zaidul Khair segan menerima dan mengembalikannya kepada beliau. Rasulullah melemparkannya sampai 3 kali, tetapi Zaidul Khair tetap menolak karena merasa rikuh duduk di alas duduk Rasulullah SAW yang mulia. Setelah Zaid duduk dengan tenang di dalam majelis, Rasulullah SAW berkata, "Belum pernah saya mengenal seseorang yang ciri-cirinya berlainan daripada yang disebutkan orang kepadaku melainkan anda. Hai Zaid, dalam diri anda terdapat 2 sifat yang disukai Allah dan Rasulnya." "Apa itu ya Rasulullah?" tanya Zaid. Jawab Rasulullah SAW, "Kesabaran dan penyantun." Kata Zaid, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku memiliki sifat-sifat yang disukai Allah dan Rasulnya." Kemudian dia berkata lebih lanjut, "Berilah saya 300 penunggang kuda yang cekatan. Saya berjanji kepada Allah akan menyerang negeri Rum dan mengambil negeri itu dari tangan mereka." Rasulullah SAW mengagumi cita-cita Zaid. Kata beliau, "Alangkah besarnya cita-cita anda. Hai Zaid, belum ada orang yang seperti anda." Sebagian orang menemani Zaid
masuk Islam bersamanya. Ketika Zaid dan orang-orang yang sepaham dengannya hendak kembali ke Najd, Rasulullah SAW berkata, alangkah baiknya dia, banyak keuntungan yang mungkin terjadi seandainya dia selamat dari wabah yang berjangkit di Madinah. Saat itu Madinah Al-Munawwarah sedang dilanda wabah demam panas. Pada suatu malam Zaid Al-Khair diserang penyakit tersebut. Zaidul Khair berkata kepada pengikutnya, singkirkan saya ke kampung Qais. Sesungguhnya antara kita dengan mereka tidak ada permusuhan jahiliyah. Tetapi demi Allah, saya tidak ingin membunuh kaum muslimin sehingga mereka mati kena wabah penyakitku ini. Zaidul Khair meneruskan perjalanan ke kampungnya di Najd. Tetapi sayang, demamnya makin menjadi-jadi. Dia ingin menemani kaumnya di Najd dan mengharapkan agar mereka masuk Islam di tangannya. Dia telah bercita-cita yang baik, tetapi suatu cobaan mendahuluinya sebelum cita-citanya terlaksana. Tidak lama kemudian dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di perjalanan. Sedikit sekali waktu terluang baginya sesudah dia masuk Islam, sehingga tidak ada peluang untuk berbuat dosa. Dia meninggal tidak lama sesudah dia menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah SAW. Semoga kisah Zaidul Khair ini memberikan motivasi di dalam diri kita untuk terus memberikan yang terbaik kepada agama Islam, walaupun itu baru sekedar niat di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.